Saya Rika Septiana Dewi, NIM 239, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai perhitungan biaya rata-rata tertimbang. Metode perhitungan biaya rata tertimbang memerlukan biaya awal persediaan dan output secara setara yang mengikutinya sebagai milik periode waktu berjalan. Hal ini dilakukan dengan menambahkan biaya produksi awal barang dalam proses pada biaya produksi yang muncul selama periode berjalan. Dengan metode rata tertimbang, output unit setara dihitung dengan menambahkan unit-unit yang telah selesai pada unit setara akhir barang dalam proses. Terdapat 5 langkah dalam menyiapkan laporan produksi. Yang pertama yaitu dengan analisis aliran unit secara fisik, yang kedua yaitu dengan perhitungan unit-unit setara, yang ketiga dengan perhitungan biaya per unit, yang keempat dengan penilaian persediaan atau barang ditransfer keluar dan akhir barang dalam proses, yang kelima yaitu rekonsiliasi biaya. Terdapat contoh metode rata tertimbang. Untuk mengilustrasikan metode rata tertimbang, data biaya dan produksi digunakan oleh Departemen Peracikan Healthcare untuk bulan Juli. Anggaplah unit produksi diukur dalam satuan galon. Produksi terdiri dari jumlah unit dalam proses pada 1 Juli, 75% telah selesai, yaitu 20.000. Selanjutnya yaitu jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer keluar sebesar 50.000, dan selanjutnya yaitu jumlah unit dalam proses pada 31 Juli sebesar 25% telah selesai, yaitu 10.000. Juga terdapat biayanya itu barang dalam proses 1 Juli sebesar 3.525 dan biaya yang ditambahkan pada bulan Juli sebesar 10.125. Dengan menggunakan data dari Departemen Peracikan, metode rata tertimbang untuk mengalokasikan biaya produksi pada unit-unit yang ditransfer keluar dan unit-unit yang terdapat pada akhir barang dalam proses. Perhatikan bahwa biaya-biaya persediaan awal barang dalam proses disatukan dengan biaya-biaya yang ditambahkan pada produksi selama bulan Juli. Jumlah biaya yang disatukan yaitu 13.650 itu diperoleh dari penjumlahan barang dalam proses pada 1 Juli ditambah dengan biaya yang ditambahkan pada bulan Juli dari rata-rata dan dibebankan pada unit yang ditransfer keluar dan unit persediaan akhir barang dalam proses. Jika dilihat lebih dekat, produksi bulan Juli dalam Departemen Peracikan Healthcare dapat memusatkan perhatian pada 5 langkah metode rata tertimbang. Langkah pertamanya itu berupa analisis aliran unit secara fisik. Tujuannya adalah untuk menelusuri unit produksi secara fisik. Unit-unit fisik bukan merupakan unit setara, tetapi unit-unit yang berada dalam tahap penyelesaian. Dari tampilan 6/14 kita dapat mengetahui unit-unit fisik berjumlah 60.000. Kalian dapat melihat sendiri ya pada makalah yang telah diberikan oleh kelompok 6. Pada contoh ini 20.000 unit berasal dari persediaan awal, sebanyak 40.000 unit lainnya mulai dikerjakan pada bulan Juli, dan 40.000 unit, 10.000 unit tetap dalam persediaan akhir, 25% telah selesai. Analisis aliran unit ini secara fisik biasanya diselesaikan dengan menyiapkan laporan aliran fisik sebagaimana yang ditunjukkan pada tampilan 6/13. Untuk membuat laporan dari informasi yang telah dicontohkan diperlukan 2 perhitungan. Yang pertama yaitu unit-unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan pada periode ini dihitung dengan mengurangi unit pada awal barang dalam proses dengan jumlah unit yang telah diselesaikan. Yang kedua yaitu unit yang mulai dikerjakan dihitung dengan menambahkan unit yang mulai dikerjakan dan disediakan dengan unit pada akhir barang dalam proses. Laporan aliran fisik pada tampilan 6/15 penting karena mengandung informasi yang diperlukan untuk menghitung unit-unit setara pada langkah 2.
pada tampilan 615 ini terdapat unit untuk dihitung. Yang pertama yaitu unit-unit pada awal barang dalam proses 75% telah selesai, yaitu 20.000, dan unit-unit yang mulai dikerjakan selama periode yaitu 40.000. Itu dijumlahkan 20.000 ditambah dengan 40, hasilnya 60.000. Itu berupa unit untuk diperhitungkan. Selanjutnya yaitu unit yang telah dihitung, unit-unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, mulai dikerjakan dan diselesaikan sebesar 30.000 dari awal barang dalam proses sebesar 20.000. Ini ditambahkan 30 ditambah 20 yaitu 50, dan ditambahkan 10.000 dari unit-unit pada persediaan akhir barang dalam proses 25% telah selesai. 50 ditambah 10 yaitu 60.000. Itu berupa jumlah unit yang telah diperhitungkan. Yang selanjutnya yaitu langkah 2, perhitungan unit-unit setara. Dengan informasi yang ditampilkan pada laporan aliran fisik, unit-unit setara berdasarkan rata tertimbang untuk bulan Juli dapat dihitung. Perhitungan ini ditujukan pada tampilan 6/16 bahwa output pada bulan Juli dihitung sebanyak 2.500 unit. Ini dibagi 50.000 unit telah diselesaikan serta ditransfer keluar, dan 2.500 unit setara dari persediaan akhir yaitu 10.000 dikali 25%. Lalu bagaimana dengan persediaan awal? Sebanyak 20.000 unit dalam persediaan awal 75% telah selesai. Unit-unit ini termasuk dalam 50.000 unit yang telah diselesaikan dan ditransfer keluar dalam bulan berjalan. Kemudian unit-unit persediaan awal diperlakukan seakan mereka mulai dikerjakan dan diselesaikan selama periode berjalan. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, perhitungan biaya per unit. Sebagai tambahan output bulan Juli, biaya produksi bulan Juli juga diperlukan untuk menghitung biaya per unit. Metode rata tertimbang dijalani ulang dan meliputi biaya-biaya produksi yang berhubungan dengan unit-unit pada awal barang dalam proses. Kemudian jumlah biaya manufaktur pada bulan Juli ditetapkan sebesar 13.000, yaitu diperoleh dari 3.525 ditambah dengan 10.125. Dapat dilihat pada tabel 6/16. Dengan menggunakan biaya produksi bulan Juli dan output bulan tersebut, biaya per unit dapat dihitung dan digunakan untuk menghitung biaya barang yang ditransfer keluar serta biaya persediaan akhir barang dalam proses pada bulan Juli. Metode rata tertimbang memberikan perhitungan biaya per unit, yaitu biaya per unit sama dengan 13.650 dibagi dengan 52.500 sama dengan 0,26 per unit setara. Selanjutnya yaitu langkah 4, penilaian persediaan. Dengan menggunakan biaya per unit sebesar 0,26, biaya barang yang ditransfer keluar ke departemen pengapsulan adalah 13.000 diperoleh dari 50.000 unit dikali 0,26, dan biaya pada akhir barang dalam proses adalah 650 diperoleh dari 2.500 dikali 0,26. Selanjutnya yaitu langkah 5, rekonsiliasi biaya. Berikut jumlah biaya produksi yang dibebankan pada persediaan, yaitu barang-barang yang ditransfer keluar ditambah dengan barang-barang pada persediaan akhir barang dalam proses. 13.000 ditambah dengan 650 sama dengan 13.600. Itu berupa jumlah biaya yang telah diperhitungkan. Biaya produksi untuk dihitung juga sebesar 13.600 diperoleh dari persediaan awal barang dalam proses ditambah dengan yang muncul selama bulan berjalan, yaitu 3.525 ditambah dengan 10.125 sama yaitu 13.650 berupa jumlah biaya untuk diperhitungkan. Jadi biaya untuk dihitung dibebankan secara langsung pada persediaan dan kita memiliki rekonsiliasi biaya yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi metode rata tertimbang. Keuntungan utama dari metode rata tertimbang ini adalah kesederhanaannya.
Dengan memperlakukan unit pada persediaan awal barang dalam proses sebagai milik periode berjalan, semua unit setara akan termasuk dalam kategori yang sama saat menghitung biaya per unit. Kelemahan utama metode ini adalah mengurangi keakuratan perhitungan biaya per unit untuk output periode berjalan dan unit pada persediaan awal barang dalam proses. Jika biaya per unit dalam suatu proses secara relatif stabil dari satu periode ke periode berikutnya, maka metode rata tertimbang cukup akurat. Akan tetapi, jika harga input manufaktur meningkat secara signifikan pada periode satu ke periode berikutnya, maka biaya per unit output saat ini dinyatakan terlalu rendah dan biaya per unit pada awal barang dalam proses dinyatakan terlalu tinggi. Jika menginginkan keakuratan yang lebih baik dalam perhitungan biaya per unit, maka perusahaan seharusnya menggunakan metode FIFO untuk menentukan biaya per unit. Dapat dilihat contoh pada tampilan 617 mengenai laporan produksi metode rata tertimbang pada bulan Juli 2008. Sekian, terima kasih.